Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Ninda Aryani dengan NIM 22055510088. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS Mapel Sistem Informasi Manajemen mengenai Sistem Lintas Fungsional Bisnis atau disingkat dengan e-bisnis. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Di sini kita ada latar belakang. Jadi saya menulis makalah ini, yaitu yang melatar belakangi, yaitu pertama, transaksi digital itu mengubah cara bisnis beroperasi. Yang kedua, e-bisnis mengintegrasikan proses lintas fungsi. Dan yang ketiga, ada perusahaan modern membutuhkan sistem terpadu. Next. Manfaat makalah. Jadi manfaat saya menulis ini yaitu yang pertama untuk memahami integrasi e-bisnis, yang kedua untuk menjelaskan peran strategi e-bisnis, dan yang ketiga adalah mengkaji tantangan implementasi di Indonesia. Ada pengertian e-bisnis. Nah, ini udah masuk ke materi intinya ya. Jadi apa sih pengertian e-bisnis itu? Jadi pengertian e-bisnis adalah aktivitas bisnis yang menggunakan sistem terkomputerisasi. Nah, menurut Stephen Elter, dia mengemukakan bahwa e-bisnis itu adalah pengelolaan bisnis berbasis TI atau teknologi informasi. Dan ada juga pendapat menurut Loudon, ia berpendapat bahwa e-bisnis itu adalah pemanfaatan internet dan teknologi digital. Selanjutnya ini ada manfaat e-bisnis. Jadi e-bisnis itu tuh manfaatnya apa sih gitu kan. Yang pertama itu yang ada untuk memperluas pasar. Memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis itu bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangnya dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Itu untuk manfaat yang pertama. Yang kedua adalah menghemat biaya, yaitu dapat menghemat nominal pengeluaran mulai dari biaya komunikasi, operasional, hingga pemasaran. Yang ketiga ada praktis bagi konsumen. Bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa, dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. Yang keempat, ada meningkatkan citra perusahaan. Manfaat e-bisnis yang terakhir ini adalah meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kesan baik di mata konsumen. Mengapa? Karena dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis e-bisnis ya. Jadi jenis-jenis e-bisnis itu ada 4, yaitu customer to customer, terus business to customer, ada customer to business, dan business to business. Kita bahas dulu yang pertama ada customer to customer. Jadi pada jenis ini itu konsumen menjual atau memasarkan produk pada konsumen lainnya. Contohnya di Indonesia ini, dari jenis ini antara lain ketika seorang konsumen menjual dan menawarkan produk mobil di laman jual beli. Nah, mobil di sini itu sebenarnya merupakan komoditas atau produk buatan perusahaan. Barulah setelah membelinya, ia kemudian memasarkan pada konsumen lainnya dengan nominal tertentu supaya memperoleh keuntungan. Jadi, itu tuh termasuk customer to customer, jadi pembeli ke pembeli gitu. Yang kedua ada business to customer. Jadi ini adalah dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk atau jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Kelebihan dari bisnis to customer ini adalah konsumen dapat memilih produk dengan lebih cepat dan membandingkan nominal dari kompetitor lainnya. Bahkan tak jarang perusahaan akan mematok harga khusus pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga ada customer to business, merupakan kebalikan dari business to customer.
di mana pada model ini konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga bertransaksi. Namun, proses tersebut dilakukan dengan basis online saja. Contohnya, e-bisnis di Indonesia dari jenis ini adalah ketika seorang individu itu menjual dan menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan atau organisasi. Yang keempat, ada bisnis to bisnis. Pada jenis ini merupakan transaksi antara produk yang dilakukan dari perusahaan ke satu ke yang lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online, seperti melalui email hingga menggunakan wadah khusus seperti elektronik data, interchange, atau disingkat dengan EDI. Gitu. Selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya ada strategi e-bisnis. Strategi e-bisnis itu untuk mendukung tujuan bisnis, terus untuk juga menarik pelanggan, dan untuk meningkatkan kualitas produk dan penjualan. Ini kurang spasi ya. Selanjutnya ada manfaat strategi e-bisnis. Jadi tadi kita bahas ada manfaat ada banyak ya. Jadi yang pertama itu ada manfaat makalah saya menulis itu, terus ada manfaat e-bisnisnya sendiri, dan ini adalah ada manfaat strateginya, strategi e-bisnis. Yang pertama yaitu menjadi pedoman bisnis. Sebuah strategi bisnis bisa menjadi pedoman atau tolok ukur dalam membangun sebuah bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, pebisnis akan membantu untuk mengetahui arah pengembangan usaha dan orientasi ke depannya. Yang kedua yaitu mengukur tingkat keberhasilan. Dengan merancang bisnis strategi, perusahaan bisa melakukan analisis bisnis untuk mengetahui seberapa efisien setiap tahapan dalam proses bisnis. Contohnya, penjualan sebuah produk atau layanan mengalami peningkatan sebesar 15% pada kuartal pertama tahun 2022. Namun, target pasar perusahaan itu adalah 20%. Oleh sebab itu, maka perlu adanya analisis pada strategi yang sudah perusahaan terapkan agar perusahaan itu bisa mencapai target yang sesuai. Manfaat yang ketiga adalah memenangkan persaingan. Tentu saja strategi ini itu membutuhkan dukungan dari market research, market analysis, market development, analisis daya saing, hingga kompetitif analitif sebagai elemen pendukung. Dengan mengumpulkan informasi-informasi tersebut, perusahaan pun dapat menyusun strategi bisnis yang efektif guna memenangkan persaingan di pasar. Selanjutnya ada komponen strategi e-bisnis. Yang pertama ada operating strategy atau strategi operasional, merupakan sebuah strategi yang perusahaan lakukan untuk mengubah input menjadi output yang bernilai. Input di sini itu contohnya adalah bahan baku, mesin produksi, SDM, dan lain sebagainya. Sedangkan output berupa product value, customer satisfaction, customer experience, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua ada marketing strategi atau strategi pemasaran. Sebagaimana kita tahu, pemasaran menjadi salah satu ujung tombak dalam kesuksesan bisnis. Dengan marketing operasional yang efektif, maka peluang perusahaan untuk meraup lebih banyak keuntungan dari proses penjualan pun akan semakin meningkat. Strategi marketing ini terdiri dari banyak aspek, misalnya market segmentation, product strategy, product roadmap, strategi promosi, pricing strategi, positioning and product, segmentasi pelanggan, dan masih banyak lagi. Dan yang strategi yang ketiga adalah strategi pengembangan SDM. Pada dasarnya, tidak ada bisnis yang bisa berjalan dengan optimal tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penyokong. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau skill memadai di bidang masing-masing untuk mendorong kesuksesan bisnis.
Strategi sumber daya manusia sendiri itu meliputi perekrutan karyawan berkualitas, onboarding karyawan, penilaian kinerja, misalnya itu menggunakan KPI atau Perform Appraisal seperti Bedcorp, corporate communication yang efektif, memberikan inovasi dan manajemen SDM yang berkualitas. Komponen yang terakhir ada finansial strategi atau strategi keuangan. Strategi keuangan atau financial strategi sesuai dengan namanya, strategi ini itu berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan keuangan perusahaan. Sebab sejatinya sebuah bisnis yang efisien adalah yang mampu menghasilkan keuntungan besar namun meminimalisir pengeluaran biaya produksi. Ini sebabnya pengaturan keuangan sangat penting dalam bisnis strategi. Selanjutnya ada contoh strategi e-bisnis. Ada dari Facebook. Facebook itu melakukan suatu akuisisi. Sebagaimana yang kita tahu hingga saat ini itu Facebook sudah mengakuisisi Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Beluga, Unavo, dan masih banyak lagi. Yang ada juga Apple. Apple itu strategi bisnisnya yaitu dengan diferensiasi produk. Apple itu terkenal membedakan sistem operasi produk mereka dengan milik kompetitor. Perbedaan inilah yang menyebabkan produk-produk Apple terkesan lebih standout atau menonjol di pasaran, sehingga Apple bisa membangun bisnis pelanggan sendiri yang setia menggunakan produknya dan menciptakan brand loyalitas. Yang ketiga, contohnya ada Hotspot, yaitu HubSpot apa bilangnya? Itu dia strategi bisnisnya adalah dengan konten marketing. Membuat platform untuk marketing konten atau konten marketingnya itu tuh bertujuan untuk mempromosikan produk melalui berbagai macam artikel yang bermanfaat dan relevan bagi audiens. Contoh yang keempat itu ada OnePlus, yaitu dia strategi bisnisnya adalah dengan permainan harga. Selanjutnya ada implementasi e-bisnis. Nah, di sini ada Telkom Indonesia, yaitu dia dengan melakukan CRM atau Customer Relationship Management dan layanan digital. Tokopedia atau Shopee, tipe ini harusnya standar itu ya, garing ya, atau Shopee, ekosistem transaksi berintegrasi. Gitu. Terus implementasi perbankan yaitu dia menggunakan e-bisnis itu dia sudah menggunakan internet atau mobile banking. Zaman sekarang kan jadi kayak bank-bank itu udah mempunyai sendiri-sendiri, kayak Mandiri itu ada Living, ada BCA, Mobile, terus ada BRI itu ada Brimo dan gitu contohnya. Selanjutnya ada dampak e-bisnis ya. Dampak yang pertama adalah kecepatan informasi. Dampak yang kedua ada reputasi digital. Dampak yang ketiga ada efisiensi biaya. Dan dampak yang terakhir adalah peningkatan inovasi. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Tantangan implementasi yaitu ada biayanya yang diperlukan itu cukup tinggi, terus kesiapan SDM itu masih rendah, terus keamanan datanya, terus ada infrastruktur internetnya itu kurang merata gitu. Dan yang terakhir ada apa ini? Jeng jeng jeng. Dan terakhir adalah sudah kesimpulan ya. Jadi apa yang dibahas kita tadi dari awal sampai terakhir ini itu bisa dapat kita simpulkan bahwa bisnis itu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing melalui integrasi antar fungsi seperti pemasaran,
keuangan, produksi, dan SDM. Integrasi ini mempercepat aliran informasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar digital. Contohnya ada pada Telkom, Tokopedia, Shopee, dan perbankan menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak positif pada operasional, reputasi, dan inovasi. Namun, penerapannya itu masih menghadapi tantangan seperti ada biaya yang tinggi, SDM yang belum siap, resistensi budaya kerja, dan risiko keamanan data. Itu. Jadi inti yang dari kita bahas tadi dari awal hingga akhir. Ini udah masuk ke slide terakhir. Jadi apakah dari kalian ada yang ditanyakan gitu ya? Nanti bisa kalian tanya melalui chat komentar ya. Karena nanti ini video ini akan saya upload melalui YouTube. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.